Halo guys, ya selamat malam dan ya bull trap atau sorry bukan bull trap, bear trap atau bear market kayak gitu ya pertanyaannya ya. Nah jadi ini plan aku yang kemarin dan ya aku mau lihat aja ini jangan kita sentuh atau ganggu gugat. Apakah area 86.000 ini sebagai area holding dan let's say nanti dia melakukan penurunan ya misalkan ada sekali lagi penurunan kita mau lihat sampai di mana gitu. Karena ini adalah teori yang aku pelajari untuk di backtest dan sekarang backtestnya ya kebukti sedikit ya tanda kutip ya sedikit berhasil karena nggak semuanya berhasil guys ya. Backtest itu juga banyak yang gagal karena yang pertama ya faktor market bukan market sih, faktor dari news ya itu yang pertama, dan yang kedua faktor dari unpredictable volume gitu. Jadi ada selling pressure yang kemungkinan itu nggak pada waktunya ya. Misal gini, kita prediksikan oh ini bakal retest kesini dulu baru ada selling pressure dan nggak kejadian kayak gitu. Nah itu yang membuat suatu backtest itu failed gitu. Jadi ya kita kan pakai beberapa teknik ya, karena jujur aku sekarang mencari metode yang paling pas untuk menganalisa pergerakan daripada Bitcoin, bukan altcoin ya, Bitcoin ya. Karena jujur kalau kalian tahu gerak BTC mau kemana, itu kalian dengan mudah main altcoin semua, mostly altcoins ya. Itu kalau misalnya market bagus ya full long aja semua, di semua kalian longin ya tetap cuan gitu. Kalau misalnya dia mau terjun ya kalian short aja, semua juga bakal cuan. Tapi tidak semudah itu mencari pergerakan BTC-nya itu sendiri gitu. Oke. Nah, jadi bull trap atau bear trap atau bear market. Kita mau buka coba di Bitget ya. Nah, ini udah aku otak-atik sedikit ya. Kita ganti dulu warnanya ke merah. Nah, jadi ya analisa aku pribadi ya, ini akan ada spekulatif lah, sedikit spekulatif untuk area resistance ya. Nah, jadi ada possibilities kita akan retest sampai maksimal di area 93 ribuan sekian gitu ya. Habis itu ya kita baru melakukan penerjunan lagi. Nah, alasannya apa? Alasannya di area itu yang pertama di sini alasannya adalah menjadi area SBR ya, support become resistance. Kemudian yang kedua yang possible itu di sini. Kenapa? Karena ada fibonya ya. Dan juga kalau kita tarik garis di sini tuh bisa jadi area yang cukup kuat sebagai support yang pernah terjadi sehingga dia akan menjadi resistance kayak gitu. Nah, itu yang baru aku perhatikan dan aku nggak bakal hapus plan ini sampai kita backtest ya. Ini kita sekaligus backtest ya valid atau enggaknya kayak gitu. Oke. Nah, jadi menanggapi yang terbaru ya, menanggapi yang judul hari ini ya, bear market atau bear trap. Ya, kita akan mau coba lihat dulu ya. Kita pakai OKX kali ya. Ini ada coretannya nggak? Oh, nggak ada. Berarti Bybit ada coretan nggak? Oke, Bybit nggak ada coretan dan ya aman ya. Nah, jadi ini mengingatkan aku akan kejadian di 2021 ya. Siapa yang di sini yang, waduh, nggak ada story-nya guys. Wah buset, nggak ada story-nya ini 2021 nih. Ntar kita coba cari lagi ya. Oke, ya Coinbase lah ya. Coinbase lah ya yang paling dekat-dekat sama Binance itu. Oke, ini kapan ini? Ini Lisa kapan ya? Lupa aku. Nah, jadi let's say kita di 2021 ya. Ini 2020. Nah, ini juga nggak ada 2021-nya, guys. Nah, wah kacau ini nggak ada juga nih. Apa memang kayak gini ya atau gimana ini? Nah, kepotong gitu ya. Biar biar kita bisa lihat secara jelasnya ya. BTC USDT. Bentar kita coba cari dulu, mungkin marketnya Kraken mungkin ya. Oke, di Kraken ada. Nah, jadi di 2021 itu ada kejadian ya. Dan pada waktu itu ya, Bitcoin dari nggak dari bottoming juga sih. Itu terjadi di 2000 halving ya. Halvingnya itu Maret ya. Sorry, halvingnya itu Mei dan itu akan menjadikan dia sebagai suatu up only kayak gitu. Nah, jadi waktu itu Bitcoin itu udah sekian banyak naiknya. Let's say itu dari Mei lah ya, Mei halving lah ya. Dia udah naik sekitar 600 atau hampir 7 kali lipat waktu itu. Dan kemudian di sini tuh sebenarnya dengan all time high itu dikit lagi. Dan kenapa nggak dari sini tuh mereka bisa ngepush gitu. Jadi kan ini kan tinggal dikit lagi nih sama all time high ini, kurang lebih ya berapa lagi nih ya, tinggal ya 7 kali mentok lah gitu. Tapi di sini ada terjadi sebuah drama yang sebenarnya dramanya itu situasional guys ya. Dramanya ini situasional dan terjadilah penurunan yang sangat ekstrim, bukan cukup ekstrim lagi ya, sangat ekstrim. Waktu itu aku ingat banget banyak yang crash dan ya aku dihujat, tapi sebenarnya aku udah exit di sini.
Dan jujur itu penurunannya sampai 55% itu sangat-sangat berbahaya bagi altcoins, dan altcoins itu rata-rata balik kandang juga ke harga 2020 waktu dibeli sebelum bulan 2021. Kayak gitu. Dan sekarang inilah yang kita rasakan. Jadi jangan bilang wah historicalnya berbeda gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berbeda. Yang membuatnya berbeda mungkin altcoinsnya itu belum merasakan likuiditas secara keseluruhan. That's why makanya kita bilang masa altnya nggak naik atau bla bla bla. Dan satu yang harus kita sadari dan kita pahami ya, kalau altcoins ini kita harus berdamai, nggak semua altcoins itu juga bakal naik gitu. Jadi seberapa dapatnya aja nanti untuk next ini ya, next satu kali wave lagi, dan habis itu terjadilah kenaikan lagi sama Bitcoin yang cukup apa ya, cukup sebenarnya nggak semua koin juga habis itu naik gitu. Banyak koin yang nggak all time high lagi waktu top cycle ini ya, karena waduh ini jujur ini bulan yang cukup hebat dan dahsyat ya, mengalami kenaikan lagi 138% sampai akhirnya dia mentok dan ya bearish kamin gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya ini kurang lebih ya sama yang kejadian sekarang gitu. Ya ini kurang lebih sama yang ini gitu. Jadi apakah ada posibilitas untuk ke bawah, untuk ke 70 ribuan, entah 74 atau 7 berapa? Karena secara teknikal di sini adalah SBR ya. RBS, resistance become support kayak gitu. Aku nggak yakin gitu ya, nggak terlalu yakin juga ini bakal kejadian sampai ke sini atau enggak. Tapi yang jelas kita prepare aja, siapa tahu bakal ada kejadian. Itu yang harus diwaspadai. Gitu itu pertama. Kemudian yang kedua kita tahu di di bull run juga ada trap kayak gini. Jadi bisa disimpulkan ya, karena ini kan waktu itu Bitcoin tuh udah heavy, udah berat, udah terlalu over dan panas lah ibaratnya. Dan persis kejadian yang seperti cycle sekarang yang naiknya tuh udah gila-gilaan juga, apalagi yang mulai dari sini ya, 48 sampai 109 ini gila banget. Dan ya nanti kalau misalnya bullish itu setiap minggu itu closingnya selalu bakal hijau gitu. Dan ini jujur untuk weekly-nya cukup danger kalau aku lihat semi double top gimana gitu, dengan target penurunan di 81.000 kalau secara double topnya gitu ya. Nah jadi ya kalau menurut aku pribadi ya ini akan menjadi bear trap, the biggest bear trap ya. Kenapa? Karena ya bear trapnya di sini itu nggak cuman secara harga ya, tapi juga psikologisnya melalui altcoins. Karena mostly ya orang itu kemarin di 100 ribu itu udah changing apa, mungkin ada yang udah jual, kayak aku pribadi ya, aku jual BTC 50% dan aku belikan ke altcoins gitu. Jadi itu ada sedikit tanda kutip, kenapa ya, alasannya itu karena aku pikir bakal rotasi gitu ya dari si Bitcoinnya ke altcoinnya, ternyata enggak, malah terbantai gitu ya. Tapi ya itu akan menjadi sebuah pengalaman sih, karena ini adalah mungkin cycle pertama yang gagal untuk altcoins kayak gitu ya. Nah jadi perkembangannya lagi, maksudnya nextnya bakal gimana, tapi yang jelas ya aku percaya ini bakal ada the last wave, sekali lagi akan ada kenaikan ya untuk Bitcoin itu sendiri. Dan ya mungkin di 100, bentar Fibonya kemarin berapa ya guys ya, lupa aku guys ya, kita coba tarik deh ini Fibonya. Salah, bukan di sini, di mana ya? Aku lupa tarik Fiboku kemarin di mana. Oh, kayaknya dari sini. Ntar kita coba ya yang dari sini ya. Salah juga, bukan di sini juga. Di mana ya kemarin ya? Antar deh Fibo ya. Ntar aku cari lagi. Dan pokoknya pula intinya ya di 118 sampai 121 ribu itu areanya kemarin. Nah ini kan mungkin bakal muncul spekulatif baru lagi kalau misalnya kita tarik Fibonya dari sekarang ya, dari sini misalnya, let's say di sini ya, ini bisa jadi pas di 121.000 kalau misalnya bottomingnya di sini di 121.000 ya, bisa aja ya. Tapi ya ntar kita lihat dulu bottomingnya di mana, karena tujuan mencarinya kita udah tahu topnya, kita tinggal cari bottom ya. Kita tarik top dan bottom, swing high ke swing low, itulah dia, maka kita dapetin hasil dari Fibonya itu ya. Nah jadi sementara waktu kalau kita lihat candle weekly, jujur ini sangat-sangat jelek. Dan dari daily itu ada wick merah, meskipun nggak terlalu lumayan ekstrim ya, sebenarnya lumayan ekstrim. Dan ada possibilities juga untuk nge-sweep ke area sana gitu. Gimana menurut kalian? Ya kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, and see you next video. Bye bye.